pada pahalanya marat telu tahun puasa berturut-turut. Namun tanggal 2 pada maratan 2 tahun berturut-turut. Namun tanggal 3 pada marat setahun. Berarti dalam berpuasa terus pada maratan 6 tahun. Namun berpuasa sekat tahun berarti misalnya. Berarti kan pada marat 300 tahun umur. 400 tahun. Ini adalah taruhan kelebihan daripada umat Muhammad SAW. Maka apabila sebagian kesempatan bila uzur syar'i, mulailah puasa Selasa, Rabu, Kamis, puasa Rabu, Kamis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina dzurina qurra'ina Mustafa Maulana Muhammad wa sayyidil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina wa li walidayna jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa nas'aluka qadar. Allahumma bika as'aluka bika amsayna bika nahya bika namutu bika nusyur. Allahumma ja'al sabahana sabah salihin wa naharana nahra zahidin wa masana masalan karabin wa lantaratan bila mursalin. Allahumma ja'al awwal yawmina hadha salaha wa wasfahu najah wa akhiru falaha. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa na'udzu bika min syarri. Rabbana atina hasanatan fil akhirati wa laka subhana rabbal izzati wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. ولأرواح والدينا بالجنة المشهد والصدر. الفاتحة. آمين آمين ثم آمين. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan malam kita menanyakan beberapa hal sama terkait dengan khutbah Jumat. Pertama terkait dengan khutbah Jumat yang sifatnya menyinggung antar sesama. Misalnya jangan merasa diri paling pintar, jangan merasa diri paling hebat, jangan marah niki lah tanpa menyebutkan nama, tapi sangat menyinggung karena ada sebab. Nah, sangat beberapa hari yang lalu yang juga pernah menegur seorang khatib, di mana khatib pada mukaddimahnya menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa rabban siwah, yang kemudian tegur dengan cara yang bagus, berduaan, terus tek jadwal untuk dia kembali, dia sikat habis, singgung habis. Kita ini marah niki hukum menyinggung seseorang di dalam khutbah Jumat niki. Kemudian yang kedua niki kami tentang doa istikharah niki, tapi kita artian sifat Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li. Niki napi kita yang tepat sehingga namun te lombok buak ngartian niki seakan-akan arah dan tahu si Allah Taala marah niki namun te lombok buak. Nah niki kemudian yang kedua yang selanjutnya in kalimat in kunta ta'lamu niki kedudukannya in syartiyah atau niki dalam memang syartiyah lah dalam pergitaran, tapi kita melihat maknanya niki agak dianggap sedih gitu. Nah, ini si kedua. Nah, si ketelu mami tentang sholat berjamaah yang bila hari disinggung oleh Bapak Ustadz Agus. Nah, misalnya kita ngundurang diri jadi imam karena mungkin kurang serak lah. Nah, kemudian kita sholat lebalik lebih afdal kita sembahyang lebalik ketimbang kita mengikuti jamaah, tapi kita berjamaah di masjid, namun imamnya kadang-kadang mulai dari segi bacaan Fatihahnya kurang bagus, kemudian dia ngaji lah misalnya marah niki baik bagus anta sembahyang lebalik ketimbang kita
salat jamaah di masjid laku mengikuti imam yang kurang bagus bacaannya niki atau tidak pernah ngaji niki, tidak dena alim, dena faqih, dena qari, masih orang niki. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang menyinggung dalam khutbah perlu diatur nada, kanggo ya dengan nada yang tidak menimbulkan fitnah. Dan menimbulkan fitnah, lamun sifatnya memang bertujuan untuk merokok daripada para jamaah. Dan memang dalam jamaah termasuk ada pun khutbah, kita sejak jamaah harus merasa tersinggung, untuk berubah. Nah, dia kadang-kadang orang dipahami oleh kebanyakan jamaah, akhirnya dengan sebab tersinggung itu terjadilah perseteruan. Why hampir jadi psikiater lalu pada masih kuliah gara-gara sholat di jalan masjid ila fil masjid. Dia tahu bedanya antara anak kabilah dan anak yang sah. Tidak sah salat daripada tetangga masjid kecuali kalau dia salat di masjid. Maka si senin masjid tak balik dia kira supaya di masjid. Berarti dia dosa sembahyang mesti sampai bertahun-tahun. Hari itu apa emosi kan tebel tradisi masih jadi ini karena terjadi stimen. Nah, ya maksudnya apabila memang bermaksud untuk menyinggung dalam khutbah, apakah dengan dia arah khusus sasaran atau secara umum, maka harus menggunakan nada isi lemah lembut. Si penting sasaran tercapai. Ini antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar Siddiq berbeda pendapat tentang kalau Umar bin Khattab memang qaulul haq walau kana murad, karena dia waktu ketua si Rasulullah SAW. Umar bin Khattab, anta ya Umar, hal tuhibbu syai'an minad dunya? Umar, arak ke dunia dunan? Ya na'am ya Rasulullah. Yang pertama, al-amru bil ma'ruf walau kana jahra, wan nahyu 'anil munkar walau kana sirra. Kemudian qaulul haq walau kana murad. Ya bahasa. Nah, dalam menafsirkan antara Abu Bakar Siddiq timbal Umar bin Khattab berbeda. Namun Abu Bakar Siddiq ya harus kita ibaratkan yang kebaikan yang pahit. Tapi supaya tidak terasa pahit, bungkuslah dia dengan sesuatu yang manis. Nah, itulah kalau perlu paling juga dari al-madhu ba'da zami atau azamu ba'da malhi. Puji dulu. Nah, kan? Berarti al-madhu, kemudian lalu zami, azamu ba'da malhi. Jadi dia terasa dengan penghinaan. Ajub dulu. Memang dari Allah sangat gadis dermawan. Cuma pepeng segunayang dermawan ini arak sekali mau dari riba. Enggak azamu badal mandi, atau sebaliknya al-madu badal zami. Hina dulu lagu akhirnya lolot, akhirnya lolot. Jadi lagu dia balik ya, anda ahli balakah, berarti lah mau pilpai painto. Nah, Umar bin Khattab ya tegas, kulil haq walau kana murad. Jadi Abu Bakar Siddiq kan umpamanya Abu Bakar Siddiq Rasulullah maratan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Umar bin Khattab marah Nabi Musa, karena ialah ambiya. Nah, kemudian si kedua, memang doa istiharah ini ya terparanin insya'iyah labzan khabar yang makna. Sehingga para sebelum lamun dengan in kunta ta'lamu, seolah-olah kita mengatakan Allah ndik dan tahu. Lamun khabar yang labzan jadi khabar yang labzan adalah fa innaka alimun.
sungguhnya Engkau Maha tahu. Sehingga banyak memang itu kalimat-kalimat dalam bahasa Arabnya tidak bagus kita pahaminya hanya dengan pengertian. Karena kalau berdasarkan pengertian maka pengertian pun akan salah. Namun kita menggunakan alat. Jadi dia tahu pentingnya balagama dibayang tadi. Dia tahu penting. Jadi namun bukan ya namun setiap alat syarat pasti ada usaha. Jadi artinya patinnaka alimun bima kasabtu ya Rabbi patin in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairan li wa in kunta ta'lamu anna hadzal syarran li. Ini adalah bermakna alimun. Pada wallahu a'lamu bisawab. Allah Ta'ala ini adalah musim tabdil Allah Ta'ala. Dalam doa salat jenazah, fa innaka a'lamu minni, sungguhnya engkau lebih tahu dari saya. Musim tabdil. Maka dalam artian berarti arah ukuran penau daripada Allah Ta'ala cuma lebih Allah Ta'ala sekali. Nah inilah sejenis kamu yang ditakwil bahwa mempergunakan sim tabdil harus jadi khabar. Fa innaka alimun. Pada kalimat minum pun sendiri dia mengandung arti kau tahu dari berasal dari saya, berarti kenal Allah berasal dengan kita. Jadi dalam doa pun memang banyak dan jika berdoa lagu masyhur karena dia tahu balaghah ma'ani bayang badimu, maka inilah salah sih pahami. Jadi dia termasuk isya yang lafzan kabarnya mana. Memang Al-Quran bersumber dua masih. Memang pada dasar Al-Quran kabarnya lafzan isya yang mana, tapi ada beberapa ayat yang isya yang lafzan kabarnya mana. Maka misalnya ya ayat Tuhan langsung berpainah ya dia berarti kerapiatan mardiah udah kulit ibadah udah kulit banyak. Dan ya isya yang lafzan kabarnya mana. Jadi ya ayat Tuhan langsung berpainah artinya ini ada berarti wahai jiwa yang tenang. Secara lagu sesungguhnya jiwa yang tenang. Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, sesungguhnya jiwa yang tenang itu akan masuk dalam golongan hambaku dan akan masuk ke dalam surga. Jadi ya kemarin insya yang lafzan khabariyah mana termasuk dua salat istikharah. Kemudian tentang perbandingan antara salat ibadah timbang salat di masjid dengan suatu alasan para seluruh memang tetap lebih afdal ke salat di masjid dengan suatu cara kita mulai mengadakan pergantian, tidak berlalu sehingga lalu dengan misalnya bayar ibadah itu doanya misalnya akan berlalu jamaahnya tidak tahu dipimpin di sini dengan awam. Kita pimpin dengan awam. Maka lalu kadang-kadang karena awam sangat sinano nilainya sebagian baju sudah berdua. Bapak ini lima di nara jama lalu ai kombo dulu kalau bilang dulu sih kombo kalau biasa saya manis ada terjadi manis karena ia cara bahasa ini menang baju menang saleh lagu apa ilmu dan dilarang. Ya termasuk faktor dari ilmu dalam ada ya terjadi kalau memangnya boy dengan soleh dia baju penampilan soleh ngajaran lagi masih karena dia tahu makna ibarat dia maka lebih afdal mandi sesuatu daripada mutlak. Kita bedanya dari mutlak paling kaya. Dia tahu orang kaya lazimah, kaya gair lazimah. Dia tahu dia bosan paham. Nah dia tahu masalah. Oke betul harusnya tergandeng isi pemahaman ilmu bahasa. Nah ya kita agak usaha. Ini gimana ini banyak orang bisa ceramah bisa menyampaikan pidato bikin orang jadi tertawa tapi tidak bisa kita
hilang ruh daripada ilmu. Yang sudah bisa secara tafsir kembali kepada yang ijmali, semakin tambah goblok jadinya. Irimnya ya grup bagus, enggak kiai paham, ya kita grup bagus. Ini maksudnya adalah dan sampai melupakan ruh. Kalau ini adalah kemampuan baca kita. Sampai disebut sih Gus Bah itu seperti Abdul Samad. Kemudian Adi Hidayat, pintar dia ngomong. Tapi ketika disuruh baca kitab, tidak bisa. Tidak bisa bikin orang jadi tertawa. Tematik Al-Qurannya bagus. Tapi ternyata tidak punya ruh. Kalau begini terus bagaimana NU nanti? Makanya saya lebih baik disambut oleh hanya 2-3 orang yang mau ngaji tapi tidak buka kitab daripada 100.000 yang hadir atau 1 juta yang hadir. Tapi semuanya hanya bisa tertawa ketika pulang ke rumah ditanyakan apa isi pidato dulu. Lucu. Lucu doang tidak. Jadi ya kita masuk harus lebih tetap yang afdal itu lebih afdal, kecuali apabila sangat-sangat darurat, maka tahawul atau intiqal bila ma aslahah min salih. Jadi berpindah kepada yang lebih bagus daripada yang bagus kepada lebih bagus adalah merupakan suatu yang bagus. Al-intiqalu min salih ila aslah aslah. Berpindah daripada yang bagus kepada lebih bagus, lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya itu di satu tempat gitu kan, dari diberikan oleh negara yang tugas penting dalam ya mesti ada kita melakukan tugas misi dan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Namun karena dalam proses daripada perjalanan itu adalah merupakan suatu hal yang tak bisa kita hindari ya, karena ini mungkin lalu kita pegawai yang tugas dan bersama oleh lawangan amalan ini kan ini aku memang benar-benar kita menaikkan tugas negara misalnya tiba-tiba nih mana leh pinggiran pantai itu banyak lah akhirnya ya macam pandangan gitu kan. Nah ini kira-kira bagaimana sikap dan tindakan kita untuk menghindari hal itu, karena kita memang dan niat itu adalah melaksanakan tugas negara. Dan kedua si Alam bilang dulu tak maaf dulu lalu laang mengenai pakai dia tidak berdosa melihat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ajaran itu. Nanti saja yang perlu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang aku dia orang Afrika. Orang Afrika kan artinya perlu pengendalian emosi dan lain. Memang itu lekap Jumat Juli bertelanjang bulat nggak pakai pakaian. Ya berdua bejuluk kan pas jam 12 loh. Lekap Jumat berpapasan antara jam masih kalau Jumat pasti peduli dengan bejuluk. Nah maka perlulah keatur hangat hati. Barang lain saya Yasin Al-Fadani Muslim Alam dan buka majalah, ternyata di majalah ini foto-foto di daerah Singnes di tepat di saat itu kalau datang perlu mahasiswa Madinah di dalam angan doang kalau jauh gimana sih pokoknya wayah nih germinan sih gini sekedar angan doang yang disuruh ulur ilal yamin alias siman coba ngilang di pak kanan atau kiri aud nasrak coba ke ulangi pandangannya
Wanzur hadis surah. Coba ingat gambar-gambar. Ka'an hajarat ya Rasul. Marawan pelapak kurma buat Rasulullah. Anu Rasul. Orang pelapak kurma sih kita. Si mahasiswa ni. Anak kan nazar tu misalnya. Padahal di anu akan jadi waliullah sih pada ini. Termasuk ulama Nusantara yang ada di Makkah. Ya Rasulullah pada ini dan meninggal dan kemudian di Ma'ala. Jadi maka kemarin pelapak kurma buat Rasul. Jika ni aku sih kita masih gambar-gambar marun pelapak kurma masih kita. Nah, itulah ya kita dalil bahwa memang karena masuk pertama iman lainnya sekitar tahun pirang SPP termasuk Tanggul Sakwa, Tanggul Sepuluh yang kelompoknya lalu studi banding di Pak Keliling Jawa di Jakarta nginep lali di Cempaka Putih di asrama haji. Kebetulan di asrama haji ini jarak kolam renang. Jadi jangan tokol-tokol termasuk ke Jatuh Zakaria, Waransi, Jumacir. Jangan tokol-tokol. Kanak-kanak di dalam naik dengan mandi bisa kalau tuh dia ada dengan Fatihah. Dia malah hilang liwat dengan lagu-lagu. Dia bisa kalau dia nak ngadu suara dalam putih. Jadi ngadu anak dia narang ada di jauh anak yang jauh apa. Kayak dengan menuju kamar dengan kolam renang. Nah ini adalah merupakan suatu tantangan dalam kehidupan global. Ini dia tak perlu adalah ngatur aman. Sehingga apa sih pandang secara zahir dan sampai tahu di Pak Adi. Jadi kan si sangat penting adalah membentang tidak nama dunia di Pak Adi. Di sini ke nama dunia di Pak Adi. Dia lah jadi zahid. Jadi kan zahid di luar hati ini dunia. Pegawai luar biasa. Lalu di dalam hati di dalam dunia sedikit pun. Jadi melaksanakan tugas satu sisi memang sangat wajib untuk tunduk terhadap peraturan. Apabila misalnya peraturan itu ternyata menyimpang dengan syariat, misalnya dalam bani kehilangan pencarian umpama, silahkan laksananya. Lalu arti tetap tidak mengikuti ke dalam tafsir yang lain awal jalan dalam menafsirkan la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Ya. Dalam penafsiran itu namun sangat terpaksa terpimpin dengan kafir taati segala macam perintah namun secara zahir. Lalu batin tetap kosongan daripada merasa taat. Karena dengan kafir kan peduli. Yang penting adalah perundang-undangan terlaksana, peraturan terlaksana tanpa peduli sesuai dengan syariat penting. Nah ketika kita terlibat dalam hal ini maka perlu atur aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama tadi Ustaz Asgar itu pernah tersinggung di masjid. Ya di Jumat ada kausul ada sebabnya kayak gitu. Mungkin ya sentimen pribadi itu dikira paling pintar bagi Ustaz Asgar. Itu secara khusus itu Tuan Guru mungkin dia menyindir orang. Jadi apakah khatib ini perlu kita panggil lagi untuk berdiskusi gitu. Ya, saya sindir kamu baru tidur. Gara-gara tengraos UI atau berembi ya. Kalau dia terkhusus mari kita diskusi secara baik-baik. Mungkin gitu Ustaz Asgar. Jangan dibiarkan kalau Bapak tersinggung. Kalau saya panggil dia. Ya, karena gara-gara kita bicara kemarin kok kamu sekarang jadi khatib kok ngomong begitu. Nah kalau secara umum mungkin yang setuju supaya terenyuh seperti bahasa Tuan Guru dari dulu itu jamaah itu harus tersinggung ketika khatib tapi secara umum. Nah pertanyaan tiang ada yang ini Tuan Guru tentang makan tadi.
apakah mempersilahkan karena mungkin ini masuk tradisi atau bagaimana? Mempersilahkan biasanya orang tua dulu kita kasih sila belum sila ini setengah kelihatan. Nah, apa ini termasuk adab sopan santun atau maksud kita dapat pahala gitu memberikan kepada yang lebih tua duluan, karena memang adat kita di Lombok seperti itu. Makanya kalau tiang ada adat yang langsung cantum pendek aja, ada tangannya itu dengan toa duluan di imut kamu bui karena kui wamili noa. Nah, termasuk tiang kadang-kadang lebih tua daripada mereka, setiang kan anukan pinggirkan tangannya gitu. Aku toaan di jamu. Nah, apakah itu masuk bagus atau bagaimana? Yang terakhir pernah tiang baca bahwa ada seorang kalau nggak salah Jalaluddin Rumi yang menemukan musik, pernah ditanya musik apa yang haram. Nah, ketika dijawab yang haram adalah musik ketika bersentuhan antara sendok garpu di piring. Orang-orang kaya yang makan atau sedang pesta, orang-orang miskin hanya melihat saja. Nah, itulah yang haram. Nah, yang lihat begitu sekarang ini, banyak orang-orang pesta, banyak orang yang tidak makan. Apakah masuk kategori ini? Nah, untuk kita rubah bagaimana kalau seperti ini? Karena banyak orang-orang yang kaya ini tidak memperdulikan orang-orang miskin, tetangga dan lain-lain. Yang terakhir nih, terakhir kedua, apakah berpengaruh ketika orang yang nikah pesta, mengadakan pesta dengan hura-hura atau macam-macam, apa berpengaruh kepada keturunannya? Nah, banyak ini yang lihat sehingga tidak utuh itu rumah tangga atau anaknya kurang ajar. Saya lihat ke belakang, ini gara-gara taraang meni-meni ini kan menarik anak ini, misalnya seperti ini. Apakah ada pengaruhnya di kita? Terima kasih. Pertama memang berkaitan dengan masalah khatib, tidak boleh menyinggung perasaan hati. Mengadakan jarak jamaah, apalagi sampai sasarannya pasti artinya khusus. Kalaupun mau menyinggung dengan umum, dengan suara mimi yang betul-betul bersifat bijak, yang mendahulukan pujian dan sebagainya, tapi sasarannya sukses. Nah, kemudian jamaah memang harus merasa tersinggung supaya dia bisa merubah. Kemudian tindakan untuk bisa merubah hati semacam itu memang perlu diberikan teguran. Nah, harap semacam anekdot katanya, hatib ini kan biasa di sebuah masjid amplop dong jangan seberapa, cuma di sebuah wakil tukeran amplopnya tiba amplop muazzin, amplop situ terbaik untuk hatib tapi untuk muazzin, kemudian amplop untuk muazzin jika diangkat terbaik hatib marah gimana di Jumat Cimudi, iya sih gue angkat bagus tak jadi pengurus, nggak kira baca curang, jadi pengurus ngawak doa, marah jadi profesional, si pelik jadi peri, si peri jadi peri, dengan si pelik tolong dia budi, jadi si peri tolong juru, ya sadar betul jadi pengurus itu sih ini. Kemudian yang kedua, memang dalam soal makan, karena disebut di dalam hadis ini, memang kita harus membuat yang lebih tua lebih dulu. Dan ini ternyata ada sasak makan, lamun di soal di luar kita bagi. Besok iman lah, lamun di soal di luar besok iman kita bagi. Karena itu ajaran sasak. Berbeda dengan al-muhajirun. Al-muhajirun di darat dia zaman Rasulullah, sekarang datang langsung caplak luar. Kadang-kadang musuh ibu pun di dan selesai jadi sorti. Itu beberapa tempat sih dia mengikuti adab karena dia bicara akhlak, karena menurut dia akhlak syirik. Jadi memang adat sasaknya kan sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Dan adat sasak namun ngelor tumpang sila dan nari beli namun terus tumpang sila semai. Namun nari beli yang kelima dan semai yang diangkat naik, yang diangkat naik lalu sasak.
karena dia sebagai tumpang sila, jadi ngangkat supaya dulu semuanya. Kalau kerja dulu jadi satu sila, maka senarin ngangkat dulu, tumpang sila dia perlu ngangkat lain. Nah jadi memang merupakan suatu ajaran malah dalam hadis perlu harus doa lebih dahulu dan lembek maupun doa. Jadi besok ibu doa kita berjulu misalnya si kanakan dan cocok besok ibu untuk mulai besok ibu dari waktu wudu pun dia cocok harus doa lebih bagus. Ya. Kemudian memang di dalam hadis ada terang khairut ta'am yud'a bihil aghniya wal fuqara. Artinya sebaik-baik makanan sajian di waktu walimah adalah makanan si terundang si sugih di si miskin. Wa syarrut ta'am yud'a bihil aghniya wa yud'a bihil fuqara. Artinya sejelek-jelek makanan adalah apabila di pesta itu hanya dengan sugih si terundang. Wa yud'a fuqara dengan si fakir ini terundang. Nah, ini si paling lagi makanan. Berarti ini berubah. Karena apa? Niat daripada dengannya boleh jadi pelanggar daripada wala tamnun tastaksir. Kumbe nanti sampai bersedekah hanya mudah nasuhnya ada mulai mau lebih banyak kan? Lebih banyak. Jadi dia minum pocol. Layar dengan melanggar itu jadi ini. Dekat-dekat, pasko boleh kosong. Belanggarnya kan dulu, belanggar dan mati. Jadi para dia tekor, rugi. Namun undang dengan pikir kan hanya tidak tunggu namun dengan sugih undang berarti temu berhenti. Berarti ya niatnya tidak ikhlas. Nah justru yang jenis syarut ta'am yud'a fiha al-aghniya wa yud'a fiha al-fuqara. Si terundang dan sugih-sugih Tuhan, kemudian dengan isi fakir dan terundang. Dan memang harap pengaruhnya bagi keturunan dengan isi itu, karena kan doa yang di dalam pendidikan Islam sekarang ini pendidikan pranatal, bahkan pranikah pranatal, termasuk yang dilarang istilah bersumber sebenarnya adalah doa pranatal sebagai pendidikan pranatal. Jadi ya boleh jadi lamun dia bagus tanda konsepan di waktu nasi pesta itu akan berpengaruh kepada keturunan dengan isi tunda yang resepsinya. Ya sebabnya dan sampai bercampur antara si bagus di si lengit dalam suatu acara nanti dan sampai membuat acara si bersih jadi terkontaminasi. Dia beri pengaruh karena lingkungan isi tercipta dalam suasana tertentu mengaruhi calon amak, calon bina dan akan berpengaruh kepada keturunan. Nah cukup